Kumpulan cerpen Usah Tangisi Mereka Yang Pergi, karya Romo Benediktus Yogi Wandono SCJ, dengan judul Papa Yang Gampang Menangis. Papa bilang, Mama pergi kerja di rumah sakit. Kenapa Mama tidak pulang? Ketika aku bertanya itu, Papa menjawab, Mama mungkin tidak pulang, Tasya. Tentu saja kemudian aku bertanya, apakah Mama tetap kangen padaku? Dan Papa menjawab, tentu saja Mama kangen dan tetap sayang pada Tasya. Tapi kenapa Mama tidak pulang? Apakah Mama punya rumah di dekat rumah sakit? Lalu di sana ada anak seumuranku, sehingga Mama tidak mau lagi pulang ke rumah ini. Kemudian Papa menangis. Mama bekerja di rumah sakit. Kalau berangkatnya subuh, sore hari sudah di rumah. Kalau Mama berangkat kerja siang, jam 10 malam Mama baru sampai di rumah. Aku sudah tidur. Tapi kadang juga Mama baru berangkat kerja setelah menyuapiku makan malam. Kalau sudah begitu, aku pasti tidak bisa ketemu lagi. Tidur sendiri karena Mama pulangnya besok pagi. Terakhir yang kuingat, malam sebelum Mama pergi, Mama masih sempat mencium pipiku. Lalu seperti biasanya, ia juga mencium Papa. Kemudian Papa mengantar Mama. Tapi lama, Mama tidak pulang. Setiap kali aku bertanya di mana Mama, Papa menjawab, Mama masih kerja di rumah sakit. Bayu pulang dari kantor, langsung masuk ke kamar. Diliriknya jam dinding pukul 23. Tasya nggak bisa tidur ya? Bayu mencium kening Tasya. Papa, Tasya boleh pinjam HP-nya nggak? Tiba-tiba anaknya bertanya. Mau untuk apa? Nonton YouTube? Tasya menggeleng. Terus? Mau video call Mama. Bayu merasakan sesuatu menusuk di dadanya. Kalau Mama nggak bisa pulang, kita video call aja. Ma belum tidur kan, Pa? Bayu hanya diam. Ia lantas mengelus lembut anaknya. Bayu juga terdiam ketika ibunya yang sudah beberapa hari ini menemani Tasya cerita kejadian siang hari. Tasya setiap waktu selalu tanya mamanya di mana. Mama nggak tahu mesti jawab apa. Memang tidak mudah menjelaskan semuanya kepada Tasya. Ia masih belum genap 5 tahun. Semua orang tiba-tiba terlihat semakin sayang padaku. Om-omku, tante-tanteku, ibu guru di sekolah, semua terlihat semakin sayang. Nenek dan kakekku bahkan tinggal di rumahku berminggu-minggu setelah Mama lama pergi. Bergantian mereka mengelus-elus rambut dan memelukku. Di televisi, aku melihat banyak astronot di rumah sakit. Kata bu guru, astronot itu pakai pakaian seperti jaket tebal, warna putih, pakai penutup mata, dan pakai helm. Semua badan tertutup rapat. Aku bertanya, mengapa astronot ada di rumah sakit? Bukankah ibu guru pernah bercerita, astronot itu pergi ke bulan dan luar angkasa? Mengapa ada banyak astronot di rumah sakit sambil mendorong-dorong bed pasien? Malah ada yang beramai-ramai memikul kota besar
kotak besar, lalu dimasukkan ke ambulan. Nenek bilang, mereka sedang menjemput orang-orang yang mau jalan-jalan ke bulan. Lalu aku teringat Mama. Bukankah Mama ada di rumah sakit? Berarti Mama bertemu dengan banyak astronot. Apa mungkin Mama diajak astronot jalan-jalan ke bulan? Enak ya jadi Mama, bisa ketemu astronot, bisa jalan-jalan ke bulan. Nenek dan kakekku lalu terdiam. Mata mereka berair lagi. Aku ingin ke bulan. Kata ibu guru kalau ke bulan harus naik pesawat jet. Aku pernah bertanya pada Papa, apakah Mama juga diajak ke bulan bersama astronot itu? Iya, bisa jadi, jawab Papa. Papa bilang, di bulan juga banyak orang sakit. Mama pergi ke sana untuk mengobati orang sakit. Aku senang sekali. Mama memang hebat. Mama pernah bercerita bisa mengobati orang yang sakit batuk, demam, muntah, dan sakit kepala. Mama tentu akan menolong orang-orang yang sakit di bulan. Kalau sudah bilang seperti itu ke Papa, ia kelihatan bangga, tapi bibirnya gemetar dan matanya kembali berair. Makanya Tasya nggak usah nunggu Mama pulang ya. Di bulan Mama sedang melaksanakan tugas-tugas mulia untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit, termasuk para astronot. Aku mengangguk mengerti. Papa memelukku. Sebenarnya aku kangen Mama. Aku kangen main masak-masakan di dapur, kangen diajak jalan-jalan beli es krim, kangen diajak main air di waterboom. Tapi aku ingat Mama harus mengobati orang-orang di bulan. Pasti di bulan tidak ada dokter ya. Ya, Mama harus menyembuhkan mereka. Setidaknya, aku berharap Mama akan meneleponku seperti yang dulu-dulu jika ia pergi lama. Di bulan tidak ada telepon ya, Pak? Bayu bingung. Bagaimanakah ia mesti menjelaskan semuanya pada Tasya? Ya sudah, bilang saja mamanya masih lama di bulan, kata Nuni, teman sekantor saat Bayu makan siang bersama. Bayu masih mengantuk karena baru tidur menjelang subuh, setelah Tasya tidur pulas. Dia selalu tanya, kapan pulangnya? Ya sudah, kamu jelaskan saja pelan-pelan yang sebenarnya. Itulah, aku bingung bagaimana menjelaskan ke anak seusia Tasya. Aku paham kesulitanmu, Yu. Lebih mudah kalau jenazah Aurel terbaring di rumah kan? Iya, aku bisa membiarkan Tasya melihat mamanya terakhir kali dan ikut ke pemakaman. Mungkin dia akan menangis, tapi jauh lebih mudah menenangkannya daripada menjelaskan bahwa jenazah mamanya dimakamkan dengan aturan kesehatan yang ketat. Aku pun tidak pernah tahu bagaimana rupa jenazahnya. Bayu menyesal telah membiarkan istrinya tergila-gila pada idealismenya. Bayu pernah meminta Aurel mundur dari tugas itu. Cukuplah ia menjadi seorang dokter yang bertugas di ruang perawatan biasa. Seharusnya Bayu tahu bahwa virus corona sangat berbahaya. Tidaklah pantas ia mengizinkan Aurel untuk ditugaskan di unit perawatan pasien COVID. Aku terikat pada sumpah Profesi Kupa. Pasien-pasien itu perlu ditangani dengan baik. Kasihan mereka. Ini tugas kemanusiaan. Sejak kecil aku bercita-cita menjadi dokter.
agar bisa menyembuhkan orang sakit. Mereka membutuhkanku, Pak. Rasanya Bayu ingin marah kepada orang yang abai pada protokol kesehatan yang menyebabkan pasien COVID selalu bertambah. Ia juga ingin marah kepada pemerintah yang tidak tegas membuat aturan pengendalian wabah ini. Namun dia mau marah kepada siapa? Mungkin Bayu lebih ingin marah pada dirinya sendiri yang tidak tegas melarang Aurel, membiarkannya bekerja tak mengenal waktu, dan membiarkannya bermain-main dengan cita-citanya. Aurel memang sangat mencintai profesinya itu. Cita-cita itu sudah tertanam di batinnya sejak belia. Yang ada dalam hati Aurel hanya kerja, kerja, dan kerja. Melayani, dan melayani. Kesehatannya sendiri adalah masalah yang paling buntut yang dipikirkannya. Mungkin lagi-lagi Bayu harus marah pada dirinya sendiri. Mengapa menikahi perempuan yang demikian? Kini ia harus menanggung beban yang tak mudah. Ditinggal mati istrinya, merawat anak yang masih kecil. Bayu tidak menyangka kejadiannya begitu cepat. Hanya berselang seminggu setelah merasa kehilangan indera penciuman dan perasa, Aurel tumbang di ruang ICU menggunakan ventilator untuk membantu pernapasan. Virus itu tidak pandang bulu menyerang orang. Ia tak peduli bahwa Aurel dalam kesehariannya sudah berkorban meninggalkan keluarga untuk merawat mereka yang mengerang kesakitan karena corona. Aurel yang berjiwa sosial dan berhati mulia itu harus merasakan sesaknya napas karena virus itu mengobrak-abrik fungsi paru-parunya. Tak ada jenis pengobatan yang sanggup untuk memperpanjang umurnya lebih lama. Bayu masih tidak dapat percaya pada tubuh Aurel yang lincah seperti kijang bisa diserang virus ganas itu. Seharusnya Bayu tahu sejak awal, perempuan yang dinikahi itu adalah perempuan yang akan memilih akhir yang tragis buat dirinya sendiri. Bukankah begitu yang selalu terdengar tentang seorang pahlawan atau martir? Mereka akan memilih cara mati yang akan membuat mereka diingat dengan perasaan haru. Walau tenaga kesehatan dianggap sebagai pahlawan pada masa pandemi corona, akan tetapi tidaklah demikian bagi Bayu. Bayu akan tetap mengenang kepergian Aurel dalam rasa sakit yang jauh merajam hatinya. Karena jauh di dalam hatinya ia masih ingin meneruskan hidup dengan Aurel hingga di ujung waktu. Andai ia memilih perempuan yang lebih realistis menjadi istrinya, mungkin kejadiannya akan berbeda. Barangkali ia akan lebih mementingkan keluarga ketimbang menyawa pasien di rumah sakit. Barangkali ia akan segera mengundurkan diri sebagai dokter di unit perawatan COVID. Dan segalanya bisa dicegah. Bayu dan Aurel masih bisa merajut kebahagiaan bersama. Mereka akan menggapai cita-cita bersama. Seperti biasa, sepulang dari kerja, Papa pasti menciumku. Kok Tasya belum tidur? Besok Papa bisa antar Tasya nggak? Kemana? Ke mall. Aku menggelengkan kepala. Papa heran. Kemudian dia bertanya, ke Waterboom? Ke rumah sakitnya Mama. Kulihat Papa hanya diam. Kalau memang Mama masih sibuk kerja di rumah sakit, kita saja yang ke rumah sakit menemui Mama. Papa hanya diam.
Matanya berair. Ia menangis sambil memelukku. Aku heran. Papa sekarang gampang menangis. Demikianlah cerpen rohani dengan judul Papa yang Gampang Menangis, dari kumpulan cerpen Usah Tangisi Mereka Yang Pergi, karya Romo Benediktus Yogi Wandono SCJ. Tuhan berkati. Silakan like, subscribe, komen, dan share channel YouTube Gifteng 89. Terima kasih.